satu orang menghormati kedua. Yang perempuan. Gimana? Yang mana dulu? Teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran di hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, obat kami anak-anak, sekarang kami selaku anak-anak ini telah berdoa kembali di tempat pendidikan ini untuk memulaikan pelajaran. Kiranya pelajaran yang kami pelajari hari ini bisa menjadi pedoman bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada yang tahu apa itu konstitusi? Ada yang tahu? Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar atau prinsip-prinsip yang menetapkan organisasi suatu negara, hak-hak warga negara, dan batasan kekuasaan pemerintah. Secara hukum, dasar merupakan hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya dan fungsi konstitusi. Ada 4 fungsi dari konstitusi kekuasaan. Tiga, menjamin hak. 4, sebagai jadi fungsi konstitusi ada 4. 1. Membatasi kekuasaan. Membatasi kekuasaan. Membatasi tindakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan melindungi hak-hak warga negara. Jadi adanya konstitusi berguna untuk kita sebagai warga negara untuk membatasi tindakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan melindungi hak-hak warga negara. Jadi adanya konstitusi itu pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dengan kita. Pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dengan kita dan melindungi adanya konstitusi. Konstitusi melindungi hak-hak kita sebagai warga negara. Oke. Yang kedua, mengatur hubungan kekuasaan. Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada yang tahu apa itu arti eksekutif? Ada yang tahu? Eksekutif adalah cabang pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan administrasi pemerintah. Jadi eksekutif itu cabang pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan administrasi pemerintah. Legislatif, cabang pemerintahan yang bertanggung jawab. Contohnya seperti apa? Hak untuk mempertahankan. Hak untuk hidup. Tujuan konstitusi. Fungsi
konstitusi menjamin hak asasi manusia. Menjamin hak asasi manusia, mencantumkan hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Hak atas hidup dan kebebasan. Contohnya seperti menjamin hak untuk kehidupan dan mempertahankan kehidupan. Jadi adanya hak asasi, kita punya hidup ini tidak ada di tangan orang lain selain di tangan kita sendiri. Jadi kita berhak untuk hidup. Hak atas keadilan. Hak atas keadilan menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak untuk keadilan dan memperlakukan yang sama di hadapan hukum. Contohnya seperti kita mau presiden, mau menteri, mau pejabat sekalipun, kita punya hak di dalam negara ini tetap sama. Tidak ada bedakan. Contohnya kalau seumpamanya Nabila bikin salah, Nabila anaknya DPR, Nadia anaknya DPR, terus Nadia bikin salah, terus siapa nih? Oli ini hanya anak petani, dan Nabila membuli Oli, kan? Kebebasan, hak untuk memberikan pendapat. Jadi Esther, seumpamanya ada contohnya seperti kayak ada diskusi, kayak kemarin kita diskusi. Esther berhak untuk memberikan pendapat atau jawaban apa saja yang menurut Esther itu benar. Begitu juga dengan James. Begitu juga dengan James. James juga berhak untuk memberikan jawaban atau pendapat apapun selagi James menganggap bahwa itu benar. Itu hak berpendapat. Yang keempat, hak atas pendidikan dan kesejahteraan. Menjamin hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh kesejahteraan. Jadi kita itu diatur oleh undang-undang untuk menjamin kesejahteraan. Jadi itu masuk dalam tujuan konstitusi. Yang pertama, menciptakan keadilan, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan hukum. Jadi adanya konstitusi membuat kita ini menjadi masyarakat warga negara yang makmur. Itu yang pertama, menciptakan keadilan. Jadi ada keadilan dalam negara ini, negara Indonesia. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu konstitusi yang dituangkan dalam satu dokumen formal seperti Undang-Undang Dasar. Dan yang tertulis itu seperti yang sudah ditetapkan oleh konstitusi seperti Undang-Undang Dasar yang sah. Yang tidak tertulis, konstitusi yang berupa kebiasaan, ketatanegaraan, konvensi dan jurisprudensi. Itu contoh-contoh jadi konstitusi. Sampai
Sampai sini ada yang mau bilang atau stabilitas nasional, menjaga kestabilitasan politik dan sosial dalam menjaga stabilitas politik dan sosial dalam negara. Jadi hak asasi manusia itu sudah ditetapkan oleh konstitusi untuk kita warga negara agar hak-haknya kita tidak dirampas oleh pemerintah. Jadi undang-undang itu ditetapkan agar kita sebagai warga negara mempunyai hak atas kehidupan, kepercayaan kita berhak untuk memilih kepercayaan kita masing-masing. Contoh, Nadia, seumpamanya begini, kalau Nadia punya orang tua agama Nasrani, tapi ketika Nadia besar, Nadia ingin masuk Muslim. Ini kan contoh Muslim. Jadi Nadia punya hak untuk memilih agama yang Nadia mau. Jadi kita punya hak untuk memilih, kita mau hidup, kebebasan untuk memilih agama. Jadi konstitusi ini sangat penting untuk kita punya kehidupan. Kalau seumpamanya tidak ada konstitusi, maka segala sesuatu yang ada pada diri kita itu semua diatur oleh pemerintah, betul, negara, betul. Seumpamanya kalau tidak ada konstitusi, jadi adanya konstitusi yang ditetapkan, akhirnya ada aturan-aturan atau undang-undang dasar yang melindungi hak asasi manusia. Oke, kalau tidak ada, maka berakhirlah proses belajar kita di siang hari ini. Untuk itu, guru minta satu orang laki-laki untuk maju pimpin doa. Apa yang Guru kasih mengerti dan baik. Nama Tuhan Yesus Terima kasih dan Siap. Siap. Period.